Dilanjut oleh Kiai Haji Ainul Yakin dari MUI Jawa Timur. Silakan, Kiai Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host kita, Ustadz Abdul Khair Ramadan, para kiai yang saya hormati, ada Buya Gus Rizal, ada Pak Mustafa dan kawan yang lain. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa dengan Zoom ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Yang beragama Islam juga, tetapi berpikir nasionalis dan komponen-komponen yang lain kemudian sampailah pada rumusan yang menjadi kesepakatan. Nah, bagi umat Islam menyepakati atau mentaati kesepakatan dan keharusan, ini satu yang penting. Sedikit saya ingin sampaikan contohnya sebelum Indonesia merdeka, misalnya saya ingin memberikan contoh NU saja. NU pada Baksul Masail Muktamar ke-11 di Banjarmasin tanggal 9 Juni tahun 1936 menyatakan bahwa negara Indonesia yang akan lahir seharusnya disebut sebagai Darul Islam. Kenapa? Karena Indonesia dulu wilayahnya pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, walaupun kemudian direbut oleh kaum kafir. Pandangan seperti ini adalah pandangan yang ada ketika itu. Pak Cokro Aminoto misalnya menggagas pemikiran tentang sosialisme Islam, yaitu sistem sosial yang tunduk pada hukum yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini satu entry point yang penting yang perlu kita pahami, yang melandasi kemudian lahirnya kesepakatan salah satunya Pancasila. Dengan demikian, Pancasila ini adalah mengikat bagi kita sebagai sebuah produk kesepakatan yang harus kita patuhi. Kemudian Pancasila yang namanya tanpa disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sila-silanya dimuat, dan ini merupakan dasar negara yang penjabarannya diuraikan lebih lanjut di dalam pasal-pasal UUD 45 yang dulu kita sebut sebagai batang tubuh. Setelah proses amandemen, istilah batang tubuh diganti dengan istilah pasal-pasal. Dengan demikian, kita memandang UUD 45 bersama mulai dari pembukaan sampai dengan pasal-pasal adalah tafsiran yang paling otoritatif terhadap Pancasila. Dan ini dipertegas lagi dengan Impres nomor 12 tahun 68, di mana urutan-urutan sila-sila dalam pembukaan UUD 45 itu adalah sila yang urutan yang tidak boleh dibulak-balik. Artinya pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan terakhir adalah keadilan sosial. Kemudian pada TAP MPR nomor 18 tahun 98 disebutkan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 itulah sebenarnya dasar negara kita yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 2 bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sementara di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar 45 itu peraturan tertinggi. Sedangkan undang-undang itu adalah peraturan yang ada pada urutan ketiga di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dengan cara pandang seperti ini RUU HIP itu adalah sesat pikir atau jalan sesat pikir yang batal secara akademik. Di mana letak sesat pikirnya? Bagaimana sebuah produk undang-undang yang notabene itu jauh di bawah Undang-Undang Dasar 45 mau mengatur sumber hukumnya. Ini artinya jika itu dipaksakan maka ini sangat merendahkan posisi Pancasila dan melanggar tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian maka dengan jalan berpikir seperti ini maka gagasan tentang undang-undang apapun namanya yang sekarang mungkin akan diganti bukan HIP, tetapi ketika intinya adalah ingin tetap mengatur-ngatur Pancasila maka itu adalah sesat pikir dan harus dihentikan. Tidak boleh lain. Sebab itu jika dipaksakan akan melanggar tertib hukum kita. Inilah hal yang paling penting dari maklumat Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, MUI tadi sudah kita sampaikan, MUI mencurigai ada muatan tersembunyi di balik gagasan membuat rancangan undang-undang HIP dan semacamnya. Di mana letak
yang kecurigaan kita itu, yang pertama tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian diangkatnya pemikiran Soekarno tentang konsep Trisila Ekasila, yang sebenarnya pemikiran itu kalau dibaca dalam konteks sejarah adalah hal yang wajar saja, bagian dari proses perumusan dasar negara. Tapi ketika sekarang dimunculkan dengan muatan-muatan tertentu, tentu ini adalah hal yang patut kita curigai. Ada satu benang merah terkait dengan ini, bahwa sejak pasca reformasi, kelompok-kelompok komunis ini berusaha secara konsisten. Mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Misalnya melalui sidang umum MPR bulan Agustus tahun 2003. Pada saat hari ulang tahun ke-69 RI, anggota DPR PDIP Bambang Suryadi mengatakan hanya dengan mencabut TAP MPRS nomor 25, bangsa Indonesia kembali mampu membentengi bangsa, negara, dan rakyat dari rongkrongan ideologi dan maksud bangsa lain. Ini contoh. Kemudian secara konsisten, misalnya ada upaya memutarbalikkan sejarah. Peristiwa tahun 65 tidak dianggap sebagai pemberontakan PKI, tetapi sebagai sebuah peristiwa politik di mana ada pelanggaran HAM dengan menempatkan PKI sebagai korbannya, bukan sebagai pelaku. Maka mereka bentuk, misalnya ada organisasi yang namanya Pakorba, Paguyuban Korban Orde Baru. Ada perjuangan rehabilitasi korban rezim Orde Baru atau LPR Crop dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Kemudian ada contoh lain misalnya. Tahun 2005 Tapol PKI melakukan gugatan class action di PN Jakarta yang mengklaim jumlah korban PKI yang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI tidak kurang dari 20 juta orang. Luar biasa ini. Upaya konspirasi pendidikan juga mereka lakukan. Pemberontakan PKI 48 dan PKI tahun 65 tidak dimasukkan di dalam kurikulum sejarah pada kurikulum 2004. Ini infiltrasi di bidang terkait dengan pendidikan. Kemudian infiltrasi di bidang hukum. Sempat lahir Undang-Undang 27 tahun 2004 tentang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Atas upaya JR dari beberapa pihak, akhirnya Undang-Undang 27 2004 ini akhirnya dibatalkan oleh MK. Dan hal yang terus-menerus dilakukan adalah menuntut agar Presiden minta maaf pada PKI atas pelanggaran HAM tahun 65 dengan menempatkan PKI sebagai korban. Ini secara konsisten patut kita cermati bahwa di balik RUU HIP ada hal tertentu yang perlu yang kemudian dirumuskan di dalam maklumat MUI sebagai kelompok komunis. Satu hal yang perlu jadi catatan kita, bahwa Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang masuk pembahasan, yang sudah masuk pembahasan, membutuhkan persetujuan kedua belah pihak untuk mencabutnya. Nah, sekarang persoalannya kemudian Presiden diam. Nah, diamnya Presiden ini berbeda dengan sikap Presiden tidak setuju. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Kita khawatir ketika Presiden diam, kemudian DPR tetap membahas undang-undang ini sesuai dengan pasal 73, ini undang-undang bisa sah dengan sendirinya, walaupun Presiden tidak berkata-kata. Ini yang patut kita perhatikan. Kemudian satu lagi, kenapa maklumat MUI menyebut Tentara Nasional Indonesia? Kita dituduh oleh beberapa pihak bahwa MUI di dalam maklumatnya nomor 7 dan nomor 8 sangat berbahaya. Tuduhan itu salah satunya dilontarkan oleh Menko Polhukam. Jadi Pak Mahfud MD mengatakan pandangan MUI yang disampaikan di maklumatnya poin 7 itu berbahaya karena memecah belah TNI Polri karena MUI tidak mengerti. Nah, kita sebutkan dasar dari Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa terkait dengan ini, kita meminta kepada TNI adalah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana kewenangan untuk menjaga kedaulatan negara dan mengawal keutuhan negara ada di pundak TNI, bukan Polri. Sedangkan tugas Polri adalah dimuat di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 pasal 13, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Ini hal yang penting. Kemudian terakhir, kami sampaikan himbauan Majelis Ulama Indonesia untuk bersatu secara konstitusional. Kenapa? Ini juga ekspresi hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara untuk bela negara. Dan ini dijamin oleh konstitusi kita, pasal 27 ayat 3,
dan juga bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, menyampaikan pikiran yang dijamin di dalam pasal 28 serta pasal 28E ayat 3 UUD 45. Jadi itu mungkin poin-poin yang ingin kami tekankan, bahwa sekarang tidak ada alasan lagi untuk kita bermain-main, bahwa rancangan undang-undang HIP dan apapun kemudian namanya diganti, tetapi ketika konsepnya adalah untuk mengatur-ngatur kesepakatan yang sudah menjadi bagian dari misakul watani, al-misak al-watani itu, maka sebagai umat Islam harus ada di garda depan menolaknya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, dari Jawa Timur kita bergeser ke Pulau Bali. Di sana ada Ustadz